Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Perencanaan Arsitektur Enterprise pada SMK Bina Rahayu menggunakan framework TOGAF. Next. Nah, di sini yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Alfian Sahwayudi, terus juga ada Firman Valerian, yang terakhir juga ada Hakim Mulia Ayasi. Next. Nah, di sini kita masuk ke tahap Family Phase, yang dimana Family Phase adalah menetapkan pendekatan arsitektur enterprise yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan sistem di SMK Bina Rahayu. Yang kedua adalah menentukan ruang lingkup dan tujuan pengembangan arsitektur agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada memilih metodologi dan framework yang akan digunakan dalam proses perancangan arsitektur enterprise. Kemudian ada membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk mendukung keberhasilan transformasi digital sekolah. Kita ada memastikan keselarasan arsitektur dengan visi, misi, dan nilai sekolah, sehingga pengembang sistem mendukung tujuan strategis organisasi. Next. Terus di sini ada prinsip-prinsip arsitektur SMK Bina Rahayu. Yang pertama ini ada prinsipnya keputusan arsitektur harus selaras dengan visi misi menciptakan SDM berakhlak mulia, profesional dan berjiwa wirausaha. Nah, ini tujuannya itu ada menjamin bahwa setiap keputusan terkait arsitektur mendukung tujuan strategis SMK Bina Rahayu dalam membentuk lulusan yang kompeten dan di bidang TKJ dan memiliki jiwa wirausaha. Kemudian ada yang kedua, ada sistem aplikasi yang terintegrasi dengan baik, data siswa, guru, nilai, PKL, dan kerjasama dunia usaha dan dunia industri. Nah, tujuannya ini adalah mengoptimalkan alur informasi antar sistem, meningkatkan keakuratan data akademik dan non-akademik, serta memperbaiki pelayanan kepada siswa dan orang tua. Kemudian yang ketiga ini ada desain aplikasi yang user friendly dan intuitif. Jadi mempermudah guru, staf, dan siswa dalam menggunakan aplikasi pembelajaran dan administrasi, mengurangi waktu pelatihan, serta meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Kemudian yang keempat ini ada penerapan arsitektur yang dapat dengan mudah diubah atau ditingkatkan. Ini tujuannya itu memastikan arsitektur yang fleksibel memungkinkan penambahan fitur baru, misalnya learning, sistem PKL, pelatihan guru, tanpa mengganggu stabilitas operasional sekolah. Kemudian ada yang kelima ini, yang kelima itu penggunaan teknologi yang dapat bekerja dengan berbagai platform. Jadi tujuan ini memberikan kebebasan dalam memilih atau mengimplementasikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah serta menjamin akses yang stabil bagi pengguna, guru, siswa, dan metode dunia usaha dan dunia industri dan berbagai perangkat. Next. Nah, ini ada identifikasi 5W1H. Yang pertama ada aspeknya what. Nah, objek dan deskripsinya ini objeknya transformasi digital pendidikan dan administrasi sekolah. Deskripsi ini implementasi teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis utama seperti manajemen pembelajaran atau learning atau manajemen nilai, manajemen PKL atau kerja lapangan. Kemudian ada kerjasama dunia usaha dan dunia industri serta administrasi keuangan dan pegawaian. Yang kedua, aspek kedua adalah WU. Objeknya ini stakeholder internal dan eksternal. Deskripsi ini kepala sekolah, guru, staf, tata usaha, siswa, orang tua siswa, komit sekolah, serta mitra Dudi atau dunia usaha dan industri yang bekerjasama dengan SMK Bina Rahayu. Terus kemudian where ini ada objeknya itu lingkungan SMK Bina Rahayu. Kemudian deskripsi itu implementasi dilakukan di area sekolah SMK Bina Rahayu di Jalan Raya Pengasinan nomor 55 Depok, termasuk ruang kelas, laboratorium komputer, ruang guru, ruang administrasi, itu juga serta diakses secara daring oleh siswa dan mitra dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada WNE ini. WNE ini ada tahun ajarannya yang terbaru objeknya 2026. Terus kemudian deskripsinya, perancangan dan diskusi terhadap tertahap dilakukan sepanjang tahun disesuaikan dengan kalender akademik dan kegiatan sekolah. Kemudian Y-nya, Y-nya ini peningkatan kualitas pendidikan dan daya saring lulusan. Selisih ini persaingan antara sekolah kejuruan semakin ketat, kebutuhan akan lulusan yang melek digital dan siap kerja, serta tuntutan akreditasi sekolah yang membutuhkan pengelolaan data dan proses terstandarisasi. Terus how-nya,
How-nya juga ada objeknya itu ada pendekatan TOGAF, EDM, deskripsinya itu menggunakan framework TOGAF dan untuk merancang, mengolah, dan mengevaluasi arsitektur enterprise SMK Bina Rahayu secara terstruktur dan bertahap. Next. Nah, ini masuk ke bagian requirement management. Fase ini bertujuan untuk mengelola kebutuhan arsitektur berkelanjutan. Saat ini, sistem yang berjalan di SMP Terayu umumnya masih bersifat manual atau menggunakan aplikasi terpisah-pisah. Misalnya Microsoft Excel untuk nilai, WhatsApp untuk komunikasi, belum ada sistem informasi terintegrasi. Hal ini menimbulkan kendala seperti duplikasi data dan kesalahan pencatatan, kesulitan memantau perkembangan siswa secara real time, proses pelaporan akademik dan yang lama, kurangnya standarisasi proses pembelajaran daring. Kemudian ada permasalahannya, meliputi kurangnya standarisasi proses bisnis, keterbatasan pelatihan TIK bagi guru, belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung visual. Visi wirausaha siswa. Next. Kemudian ada solusi yang diusulkan meliputi ada pengembangan, penguatan LMS, dan pengembangan modul. Kemudian ada pemanfaatan dashboard analitik. Nah, ini ada infrastruktur saat ini meliputi laboratorium komputer, jaringan lokal sederhana, dan akses internet terbatas. Infrastruktur ini perlu ditingkatkan dari sisi keandalan, keamanan, dan stabilitas untuk mendukung arsitektur yang lebih modern dan efisien. Next. Terus kita masuk ke fase A yang mana arsitektur vision. Vision pada sementara ini bertujuan untuk menetapkan visi arsitektur TI yang selaras dengan strategis pendidikan sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, efektivitas aplikasi akademik, penguatan kerjasama dan dunia usaha dan dunia industri, serta pendukung pencapaian akademisasi dan visi sekolah dalam menciptakan SDM yang berakhlak mulia, profesional dan berwirausaha. Tapi ini juga menjadi dasar untuk mendapatkan komitmen dari kepala sekolah, yayasan, guru, staf, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum melanjutkan ke fase arsitektur lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alfiansa. Ya, selanjutnya ada profil perusahaan. Itu SMK Bina Rahayu adalah sekolah menengah kejuruan swasta yang didirikan pada 15 Juli 2007 di bawah naungan Yayasan Nurul Komar yang berlokasi di Jalan Raya Pengasinan nomor 55 Depok, Jawa Barat dengan tagline membangun generasi melek digital berjiwa wirausaha. Sekolah ini berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang teknik komputer dan jaringan atau TKJ serta penanaman karakter akhlak mulia dan profesionalisme melalui pembelajaran berbasis praktik dan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. SMK Bina Rahayu membekali siswa dengan pengalaman kerja nyata melalui program praktik kerja lapangan atau PKL serta menanamkan jiwa wirausaha sejak dini melalui inkubasi bisnis di bidang teknologi. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama, visi dari perusahaan menciptakan SDM Indonesia berakhlak mulia, profesional, dan berjiwa wirausaha. Lalu misinya di sini yang pertama ada meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang teknik komputer dan jaringan, serta menanamkan jiwa wirausaha secara berkesinambungan. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidikan sekolah secara berkelanjutan. Yang ketiga ada membina pengembangan profesi dan karir guru melalui pelatihan keguruan, studi banding, dan workshop. Lalu yang terakhir ada menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk pengalaman kerja siswa di bidang komputer. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu struktur organisasi tingkat strategis. Yang pertama yaitu ada jabatan kepala sekolah yang bertugas memimpin dan mengelola seluruh kegiatan sekolah, menetapkan kebijakan strategis, serta bertanggung jawab terhadap pencapaian visi dan misi sekolah. Lalu ada tingkat manajerial, yaitu pengelola bidang. Yang pertama ada jabatan wakil kurikulum yang bertugas mengelola kegiatan akademik, menyusun jadwal pelajaran, serta mengawasi proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada wakil kesiswaan yang bertugas mengelola kegiatan siswa, pembinaan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang ketiga ada wakil sarkas, sarana dan prasarana yang bertugas mengelola sarana dan prasarana sekolah agar mendukung kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat ada wakahubin yang bertugas menjalin hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya yang kelima ada
jabatan kepala tata usaha yang bertugas mengelola administrasi sekolah, keuangan, dan layanan administrasi. Selanjutnya ada kepala program TJKT yang bertugas mengelola program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya ada pembina OSIS, siswa dalam kegiatan kepemimpinan dan organisasi. Selanjutnya ada tingkat operasional, yaitu yang pertama guru mata pelajaran yang bertugas melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun materi, serta melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Lalu yang kedua ada guru produktif TJKT, yaitu yang bertugas mengajar bidang keahlian seperti jaringan komputer, IoT, dan pemrograman. Lalu ada IT support yang bertugas mengelola dan memelihara sistem informasi serta infrastruktur IT sekolah. Selanjutnya ada operator yang bertugas mengelola data akademik seperti input nilai, data siswa, dan administrasi digital. Lalu ada staf tata usaha yang membantu administrasi sekolah seperti surat menyurat dan pengarsipan. Lalu yang terakhir ada teknisi yang bertugas menangani perawatan dan perbaikan perangkat kelas dan fasilitas teknis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firman. Baik, ini merupakan gambar dari analisis value chain. Next. Di analisis value chain tersebut ada aktivitas pendukung yang berisi yang pertama infrastruktur sekolah, yaitu manajemen gedung, laboratorium TKJ, ruang server, dan jaringan internet. Yang kedua ada SDM, yaitu rekrutmen guru bersertifikasi, pelatihan TIK bagi guru dan staf, serta pengembangan kompetensi kewirausahaan. Yang ketiga ada teknologi, pengembangan dan pengadaan SIS, LMS, sistem PKL, portal kerjasama dunia usaha dan dunia industri, dan juga dashboard monitoring. Yang keempat ada keuangan, anggaran pengadaan perangkat TI, biaya langganan cloud, pelaporan keuangan digital. Next. Selanjutnya ada aktivitas utama. Yang pertama itu pembelajaran dan kurikulum yang berisi pelaksanaan teori dan praktik TKJ, penggunaan LMS, dan ujian berbasis komputer. Selanjutnya ada manajemen siswa, PPDB daring, pencatatan nilai, pelanggaran, prestasi, dan pelacakan alumni. Yang ketiga kerjasama dunia usaha dan dunia industri, penjajakan MOU dengan perusahaan, penempatan PKL, evaluasi siswa magang. Selanjutnya ada pengembangan jiwa wirausaha, inkubasi bisnis jiwa, misalnya jasa instalasi jaringan, pembuatan aplikasi sederhana, atau unit produksi sekolah. Yang terakhir ada layanan administrasi, yang berisi pengelolaan keuangan sekolah, pengajian, korespondensi dengan yayasan dan dinas pendidikan. Next. Selanjutnya ada fase A dari arsitektur vision, yaitu arsitektur vision pada SMK Bina Rahayu bertujuan untuk menetapkan visi arsitektur TI yang selaras dengan strategi pendidikan sekolah, seperti peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, efektivitas administrasi akademik, penguatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta pendukung pencapaian akreditasi dan visi sekolah dalam menciptakan SDM yang berakhlak mulia, profesional, dan berjiwa wirausaha. Tahap ini juga menjadi dasar untuk mendapatkan komitmen dari kepala sekolah, yayasan, guru, staf, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum melanjutkan ke fase arsitektur berikutnya. Next. Yang kedua ini ada fase B, yaitu bisnis arsitektur. Nah, bisnis arsitektur pada SMK Bina Rahayu bertujuan untuk memetakan kondisi bisnis sekolah secara menyeluruh, mulai dari kapabilitas organisasi, proses bisnis utama, layanan bisnis, hingga fungsi-fungsi yang mendukung kegiatan pendidikan. Pada fase ini dilakukan analisis terhadap proses penerimaan siswa baru, pembelajaran, penilaian PKL, layanan administrasi, serta hubungan dengan DUDI. Hasil dari fase ini adalah model bisnis yang terstruktur dan selaras dengan kebutuhan sekolah sehingga dapat mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Next. Nah, ini ada fase C, yaitu Information System Architecture. Information System Architecture pada SMK Bina Rahayu bertujuan untuk merancang arsitektur sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung seluruh proses akademik dan administrasi sekolah. Fase ini mencakup rancangan aplikasi utama berupa Sistem Informasi Sekolah atau SIS,
terpusat yang terhubung dengan modul PPDB online, absensi RFID, pembayaran, keuangan, e-learning, sistem raport, dan gateway notifikasi. Selain itu, dirancang pula model data konseptual yang mengintegrasikan data siswa, guru, kelas, absensi, nilai, dan pembayaran dalam satu basis data terpadu. Dengan adanya integrasi sistem informasi ini, sekolah dapat mengurangi silo data, meningkatkan akurasi informasi, serta memberikan layanan digital yang lebih efektif kepada guru, siswa, orang tua, dan pihak manajemen sekolah. Next. Selanjutnya ada fase D, yaitu teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur pada SMK Bina Rahayu bertujuan untuk merancang infrastruktur teknologi yang mampu mendukung implementasi sistem informasi terintegrasi secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Fase ini mencakup perancangan layanan infrastruktur seperti web hosting, mobile backend, payment gateway, web server, application server, serta sistem operasi sebagai fondasi teknologi. Selain itu, dirancang pula model layanan cloud yang memanfaatkan virtual machine, cloud storage, load balancing, API gateway, database as a service atau DBaaS, dan layanan notifikasi untuk mendukung aplikasi sekolah. Dengan arsitektur teknologi yang terencana, sekolah dapat meningkatkan keandalan sistem, skalabilitas layanan, keamanan data, serta kesiapan menghadapi kebutuhan digital di masa depan. Berikut ini merupakan desain Archimedes kami pada SMK Bina Rahayu. Yang pertama itu ada motivation, bisnis arsitektur, dan juga teknologi. Pada motivation akan disampaikan oleh Ayas. Kepada Ayas dipersilakan. Ini ada kelompok motivation. Nah, kelompok motivation ini digunakan untuk menggambarkan alasan, tujuan, dan arah strategis yang menjadi dasar perancangan arsitektur enterprise di SMK Bina Rahayu. Nah, bagian ini terdapat empat artefak utama yaitu visi misi value, stakeholder goals map, motivation view, dan strategic value map. Yang pertama kita akan masuk ke visi misi terlebih dahulu. Nah, diagram visi misi ini yang sudah ada di PP sebelumnya. Visi misi ini menggambarkan hubungan antara visi, misi, dan nilai organisasi sebagai landasan utama pengembangan arsitektur enterprise. Pada diagram ini, visi sekolah menjadi tujuan tertinggi yang ingin dicapai, yaitu menciptakan SDM yang berakhlak mulia, profesional, dan berjiwa wirausaha. Visi tersebut kemudian direalisasikan melalui berbagai misi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kompetensi teknologi, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, seluruh visi ini tersebut didukung oleh nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sekolah dan proses-proses transformasi digital. Kemudian kita lanjut ke diagram selanjutnya, yang stakeholder goals map. Nah, diagram stakeholder goals map ini menunjukkan keterkaitan antara stakeholder dengan tujuan yang ingin dicapai di organisasi. Setiap stakeholder seperti yayasan, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan mitra studi atau industri ini memiliki kontribusi terhadap pencapaian dan tujuan sekolah. Kepala sekolah berperan dalam memimpin transformasi digital, guru mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, siswa memanfaatkan layanan digital yang tersedia, sedangkan dunia studi atau dunia industri ini mendukung pengembangan kompetensi siswa melalui program PKL dan sinkronasi kurikulum. Seluruh tujuan stakeholder tersebut bermuara pada terciptanya lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Next, kita lanjut ke motivation view. Nah, diagram motivation view ini menggambarkan hubungan antara stakeholders, goals, dan principles yang menjadi motivasi utama organisasi. Nah, pada bagian kiri ini terdapat stakeholders seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim IT, guru, dan siswa. Stakeholder tersebut memiliki tujuan yang berbeda seperti meningkatkan efisiensi profesional, menjaga keamanan lingkungan digital, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi menerapkan prinsip-prinsip seperti agile, integrity, dan collaboration. Hubungan antara elemen pada diagram menunjukkan bahwa setiap tujuan strategis didorong oleh kebutuhan stakeholder dan diwujudkan melalui penerapan prinsip organisasi yang sesuai. Kemudian next kita akan lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu strategic value map.
Nah, di diagram strategic value map ini menggambarkan alur penciptaan nilai organisasi dari bawah ke atas. Nah, lapisan pertama ini menunjukkan fondasi berupa budaya organisasi dan infrastruktur teknologi. Dan fondasi tersebut mendukung peningkatan proses internal seperti pembelajaran berbasis teknologi, pengelolaan administrasi, dan kerjasama industri. Ketika proses telah berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan kepuasan stakeholder seperti siswa, orang tua, dan mitra industri. Pada akhirnya seluruh nilai tersebut menghasilkan manfaat strategis berupa peningkatan kualitas lulusan, daya saing sekolah, serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Nah, kita back. Kemudian ada pengelompokan bisnis arsitektur yang akan disampaikan oleh Firman Valerian. Baik, selanjutnya ada bisnis arsitektur. Yang pertama ini, bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur ini kita dapat melihat bagaimana proses bisnis di SMK Bina Rahayu dirancang agar seluruh layanan, fungsi, kemampuan, proses, dan teknologi saling terhubung dalam mendukung tujuan sekolah, yaitu menciptakan lulusan yang profesional, berakhlak mulia, dan berjiwa wirausaha. Yang pada tabel pertama ini ada bisnis service map. Nah, di bisnis service map ini di bisnis service map ini dapat menunjukkan layanan utama yang diberikan sekolah kepada setiap pengguna atau stakeholder. Terdapat 3 layanan utama, yaitu layanan administrasi, layanan keuangan, dan layanan pembelajaran. Nah, pada layanan administrasi ini digunakan oleh wali murid untuk proses penerimaan siswa baru. Yang kedua ini ada layanan keuangan, yaitu digunakan bendahara untuk mengelola pembayaran dan keuangan sekolah. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini digunakan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, pada setiap layanan tersebut didukung oleh proses bisnis tertentu dan berada di bawah fungsi setiap organisasi yang sesuai, sehingga setiap kebutuhan pengguna memiliki penanggung jawab yang jelas. Selanjutnya ada strategic value map. Karena strategic value map sudah dijelaskan di sini, kita akan lanjut ke business function map. Baik, ini adalah diagramnya dari business function map. Business function map ini menjelaskan fungsi-fungsi utama yang dijalankan sekolah. Yang pertama ada layanan siswa, terus operasional sekolah, dan juga digital dan IT. Yang layanan siswa meliputi kegiatan belajar mengajar melalui e-learning, layanan bimbingan konseling, serta pendidikan karakter. Dan operasional sekolah meliputi absensi RFID, penyusunan jadwal, pelatihan staf, dan juga pelaporan Dapodik. Untuk digital dan IT, yaitu pengelolaan platform e-learning, sistem raport, jaringan internet sekolah, serta pengembangan chatbot dan AI. Pengembangan fungsi ini membuat setiap bagian memiliki tugas yang jelas sehingga operasional sekolah berjalan agar lebih efektif. Selanjutnya ada capability map. Nah, pada capability map ini terdapat 4 tabel, yaitu customer, supporting, operation, dan juga supporting IT dan SDM. Nah, pada customer ini yaitu kemampuan melayani siswa dan orang tua seperti PPDB, e-learning, dan pengelolaan materi. Dan yang kedua yaitu operation, yaitu kemampuan operasional seperti absensi RFID, pengelolaan inventaris, dan kualitas layanan. Selanjutnya ada supporting, yaitu kemampuan pendukung seperti keuangan, vendor, distribusi, dan informasi. Selanjutnya ada supporting IT dan SDM, yaitu pengembangan guru digital, pengelolaan server, cloud, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan adanya capability ini, sekolah dapat menjalankan layanan secara konsisten dan terintegrasi. Baik, selanjutnya ada business process map. Nah, ini merupakan tabel-tabelnya. Pada business process map ini, kita dapat mengetahui kemampuan organisasi. Kita melihat business process map yang menggambarkan alur utama proses akademik siswa. Proses dimulai dari PPDB atau penerimaan siswa baru, pembelajaran di kelas, penilaian hasil belajar, dan juga kelulusan. Selain itu, terdapat proses pendukung yang berjalan
bersamaan, yaitu PKL dan juga kesiswaan. Seluruh proses tersebut didukung oleh layanan akademik dan administrasi, sehingga perjalanan siswa dari awal masuk sampai lulus dapat berjalan secara terstruktur. Baik, next-nya ada Business IT Alignment. Ini merupakan desain gambarnya. Business IT Alignment ini merupakan keselarasan antara proses bisnis dengan teknologi informasi. Setiap proses bisnis sudah memiliki sistem yang mendukungnya. Yang pertama itu proses absensi menggunakan RFID, yaitu terhubung ke data server kesiswaan. Selanjutnya ada pembayaran administrasi menggunakan sistem pembayaran yang datanya tersimpan di server dan dapat diolah menggunakan Excel. Selanjutnya ada e-learning dan penilaian menggunakan Moodle atau web server yang langsung menyimpan hasil ke server. Dan yang terakhir ada pengelolaan data siswa yang dilakukan melalui AKS Simakom yang berjalan pada web server. Dengan adanya integrasi ini, seluruh data dapat diproses secara real time, lebih akurat, dan juga memudahkan guru, siswa maupun orang tua yang untuk mengakses informasi. Oke, baik, itu adalah desain dari bisnis arsitektur. Selanjutnya teknologi akan dijelaskan oleh Alfiansyah. Pada Alfiansyah dipersilakan. Ya, selanjutnya ada pengelompokan teknologi. Dalam pengelompokan ini kita dapat melihat secara utuh bagaimana data, aplikasi, server, dan cloud bekerjasama sebagai satu ekosistem terintegrasi untuk mendukung operasional sekolah secara efisiensi dan scalable. Lalu di sini yang pertama ada application map. Diagram ini menunjukkan aplikasi-aplikasi yang diusulkan dan bagaimana mereka saling terhubung. Lalu di sini ada inti dari arsitektur, yaitu SIS terpusat, atau core system. Ini adalah sistem utama yang menaungi 4 modul, yaitu ada modul PPDB, modul absensi RFID, modul payment, dan modul keuangan. Selanjutnya ada e-learning, sistem raport dan penilaian, dan gateway notif, yang merupakan aplikasi pendukung yang terhubung ke database yang sama. Lalu ada database terpusat sebagai tempat penyimpanan seluruh data siswa, guru, nilai, atau tagihan, dan semua aplikasi membaca atau menulis. Selanjutnya terdapat 3 portal, yaitu portal siswa, portal guru, dan portal orang tua yang berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna sesuai hak aksesnya. Selanjutnya ada application function dan service map. Nah, jika tadi kita melihat aplikasinya, sekarang kita melihat dari fungsinya. Diagram ini menjelaskan fungsi spesifik setiap aplikasi dan layanan bisnis serta didukung seperti pengelolaan PPDB, yaitu dari SIS terpusatnya, yaitu yang berfungsi untuk mewujudkan layanan PPDB dan administrasi keuangan dengan mengelola PPDB, absensi RFID, payment, dan keuangan. Lalu ada e-learning yang berfungsi untuk mendukung layanan pembelajaran digital untuk menyediakan materi ajar, ujian online, dan tugas. Selanjutnya ada sistem raport dan penilaian, yaitu layanan penilaian hasil belajar yang mengolah nilai dan mencetak rapor. Lalu ada gateway dan notif, itu layanan komunikasi transparan ke orang tua yang berfungsi mengirim notifikasi WhatsApp dan memproses pembayaran digital. Lalu ada database terpusat yang menjadi penghubung seluruh fungsi sehingga alur data dapat berjalan secara otomatis. Selanjutnya ada konseptual data model. Nah, diagram ini menggambarkan struktur data utama dan hubungan antar data. Di sini siswa itu sebagai entitas sentral, dan siswa itu terhubung ke kelas sebagai tempat siswa belajar. Absentus terhubung ke absensi harian, yaitu sebagai pencatatan kehadiran. Lalu ke payment SPP, pembayaran administrasi, serta ke nilai untuk hasil belajarnya. Sedangkan guru atau staf berperan dalam mengelola absensi per mata pelajaran dan menginput nilai siswa. Lalu mata pelajaran terhubung ke nilai dan absensi per mapel. Selanjutnya ada infrastruktur view.
Setelah aplikasi dan data, sekarang kita lihat infrastruktur pendukungnya. Diagram ini menunjukkan lapisan teknologi dari virtualisasi, sistem operasi, server, hingga layanan web hosting dan payment gateway. Jadi yang pertama ada virtualization layer yang paling bawah. Nah, itu berfungsi sebagai mengabstraksikan hardware fisik menjadi sumber daya virtual. Selanjutnya ada operating system layer, itu sebagai fondasi perangkat lunaknya. Lalu ada web server dan app server sebagai penyedia kapasitas komputasi untuk menjalankan aplikasi. Lalu selanjutnya di lapisan paling atas itu ada infrastruktur service yang menyediakan 3 layanan utama, yaitu web hosting, mobile backend, dan payment gateway service. Ketiganya ini mendukung aplikasi-aplikasi yang ada sebelumnya. Selanjutnya ada cloud service model. Yang terakhir ada cloud service model. Diagram terakhir ini menunjukkan model layanan cloud yang berlapis dari infrastruktur fisik di data center, platform cloud, layanan middleware, hingga aplikasi siap pakai. Lalu di bagian paling bawah di sini ada cloud provider, colocation data center, yaitu infrastruktur fisik, yaitu tempat server disewa atau ditempatkan. Lalu ada cloud platform service yang menyediakan virtual machine, cloud storage, dan load balancer, yaitu yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Selanjutnya ada cloud application service, yaitu middleware seperti API gateway, notification service, database as a service, dan email server. Selanjutnya ada cloud platform service, cloud application service. Selanjutnya ada software as a service, itu yang paling atas, yaitu adalah aplikasi siap pakai yang digunakan pengguna akhir. Itu ada Post Cloud App, CRM Cloud, Cloud Reporting Dashboard, dan AI Chatbot. Selanjutnya saya kembalikan ke Firman. Baik, itu merupakan desain Archimedes kami pada SMK Bina Rahayu. Di awal juga kami sudah menampilkan berupa file penjelasan yang berupa PowerPoint. Mungkin segini saja dari penjelasan kami terkait dengan mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.